Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 5 menit bersama dengan firman Allah. Sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan, izinkan saya menyampaikan serapan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mau Roh Kudus terus menolong kami di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau berpantun dulu. Dari Surabaya ke Kota Kudus, jangan lupa singgah di Saradan. Kalau hidup penuh Roh Kudus, kuasa setan pun akan dihancurkan. Jadi Tuhan akan terus menolong kita untuk memberkati kita, dan temanya adalah pelayanan Roh Kudus yang terambil dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus daripada Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi puji nama Tuhan. Jadi ada dua istilah yang dipakai di sini, yaitu Komputer, yaitu Parakletos. Parakletos itu berfungsi untuk menolong, memberikan pertolongan bagi kita, menguatkan kita, lalu juga memberikan harapan atau memberikan motivasi dalam hidup kita, sehingga kita tidak berleha-leha dalam pelayanan, dalam hidup ini, dan kita terus bisa menikmati segala yang baik dari Tuhan. Dan itu pelayanan yang pertama yang Tuhan Roh Kudus lakukan, yaitu melayani hati. Dan yang kedua yang mau saya katakan adalah di mana sebagai Roh kebenaran, the Spirit of Truth, atau dalam bahasa Yunani dikatakan to pneumatis alitias. Jadi dia juga berfungsi untuk mengajar kita. Mengajar tentang apa? Tentang firman, tentang kebenaran, tentang segala hal yang baik, supaya kita terapkan dalam hidup kita. Dan illuminating juga, dia memperjelas sesuatu yang tidak jelas mungkin, seperti ini Roh Kudus. Kenapa dia disebut Roh Kudus, Komputer, kenapa dia disebut Roh kebenaran. Dan melalui ini kita bisa jelaskan bahwa sebagai Komputer tadi sudah sebutkan, dan sebagai Roh kebenaran yang pertama yang sudah katakan mengajar, lalu memberikan penerangan, lalu yang ketiga mengingatkan kita. Karena perlu, kita ini manusia yang pelupa, ya. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, dia akan selalu mengingatkan kita. Kata saya kagum kepada Tuhan itu karena apa? Tuhan itu dalam menciptakan ciptaannya, dia tidak jadilah gunung-gunung, jadilah ini dan macam-macam. Tetapi jelas bahwa Tuhan itu menciptakan hari pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, dan kelima, hari keenam. Jadi dia jelas apa yang diciptakan hari pertama. Dia menciptakan terang. Hari kedua dia menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga dia memisahkan lautan, jadi terjadi daratan, lautan, lalu tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat matahari, bulan, dan bintang. Hari yang kelima yaitu ikan-ikan dan burung-burung di udara. Hari yang keenam binatang segala yang ada di bumi ini, dan juga manusia. Jadi jelas dia tidak menciptakan seperti yang saya baca dari salah satu kitab lain, bagaimana penciptaan yang tidak runtut begitu, ya. Jadi kita punya Tuhan yang begitu teratur menciptakan, dan apa yang dilakukan hari pertama sampai hari. Sebab apa? Dia adalah Roh kebenaran itu yang menolong kita untuk terus mengingat segala apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang ketiga, lalu dia juga itu mengawasi kepala kita. Yang ketiga adalah di mana kita action, melakukan tindakan-tindakan, yaitu hand, menolong orang, tangan lebih baik di atas daripada di bawah. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa firman Allah katakan, hendaklah kebaikan kamu diketahui oleh semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Jadi kalau tangan ini tidak dipakai untuk menumpahkan darah, tangan ini tidak dipakai untuk melempari gereja, tidak dipakai tidak dipakai untuk melakukan kekerasan dan lain sebagainya, tapi dipakai untuk menolong sesuatu yang jauh lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi Roh Kudus dia punya pelayanan bagi kita. Pelayanan Roh Kudus itu untuk melayani hati kita, pikiran, kepala kita, dan tindakan-tindakan kita atau action, atau diwakili dengan tangan kita. Puji nama Tuhan. Dan
kita akan berdoa dan sata dari Bima menuju Mataram, pasti kita melewati penyeberangan kayangan. Kalau hidupmu mau tenteram, hiduplah taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkati firman-Mu, Tuhan berkati kami semuanya sehingga kami taat terhadap pelayanan-Mu, kami mengikuti apa yang Kau ajarkan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.